Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bersatu Volume 2, tempat nongkrongnya CPNS penganut Smart Governance sejati. Hari ini kita akan angkat topik yang sangat berisi dan menarik mengenai Smart Governance, yaitu tentang good and bad practice dalam birokrasi. Kita tahu semua kalau nggak semua praktik birokrasi itu smart. Ada juga yang beneran reformis, informatif, inspiratif, bikin pelayanan makin keren, itu banyak. Tapi ada juga nih pelayanan yang smartnya itu cuma di spanduk aja. Nah, tampaknya digital, tapi isinya masih kertas. Ada juga digitalisasi tapi masih lambat, bahkan kadang juga hanya formalitas untuk ngisi program di instansi aja. Jadi hari ini kita akan bahas teori-teori itu dan pastinya aktualisasi aksi nyata dari podcast Bersatu Volume 2 ini. Kita akan kulik contoh-contoh nyata yang praktik yang baik itu seperti apa, praktik yang buruk itu akan seperti apa. Nah, paling penting kita sebagai CPNS gimana kita bisa menjadi atau ambil bagian gitu ya dari perubahan tersebut. Hari ini kita akan ngobrol asik bareng rekan-rekan kita yang super insightful, terus sangat bersemangat. Nah, ayo langsung aja kita ke speaker pertama kita. Please welcome Katika. Sebelumnya makasih Gio. Kita mulai dari apa itu smart governance ya. Mungkin ada yang belum tahu nih smart governance itu apa. Smart governance itu adalah tata kelola pemerintah yang manfaatin teknologi, kolaborasi, dan nilai-nilai transparansi. Nah, smart governance ini tujuannya untuk menciptakan layanan publik yang efisien, akuntabel, partisipatif, dan tentunya responsif. Jadi smart governance atau pemerintahan cerdas ini bukan cuma manfaatin teknologi aja, tapi juga soal nilai transparansi, efisiensi, dan kolaborasi. Contohnya yang pertama, mungkin ada yang udah tahu dan belum, yaitu lapor.go.id. Itu layanan aspirasi di mana rakyat itu bisa mengajukan laporan langsung gitu secara online, dan pengaduannya ini bisa direspon dari instansi yang dituju itu dalam waktu maksimal 5 hari aja. Di mana website ini dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kerjasama sama Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI. Setelah laporan masuk terus direspon, tentunya masyarakat merasa ambil bagian dari sistem birokrasi di negeri ini. Nah, ini contoh keterbukaan dan akuntabilitas itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya ini si lapor.go.id ini bisa kita akses real time gitu ya ketika. Nah, jadi setiap status aduannya itu udah bisa kita lihat nih, dari masyarakat juga bisa lihat. Terus kita juga jadi memudahkan dari sisi kita, kita bisa meningkatkan pelayanan kita dengan lebih baik lah dari adanya aduan-aduan itu. Jadi udah nggak ada lagi nih dari masyarakat itu punya cap yang jelek lah terhadap pemerintah. Nah, sekarang udah ada nih, kalau memang nggak serak ya silakan buat aduan seperti itu ya. Benar banget. Nah, dari situ harapannya ada tindak lanjut nih dari pemerintah untuk menyelesaikan aduan atau permasalahan yang ada. Jadi ada solusi langsung yang sifatnya transparan gitu. Nah, kalau tadi itu smart governance itu tentunya ada good dan bad practice. Bad practice ini tentunya yang kebalikan dari good practice, yaitu praktek nyata di pemerintahan yang menyimpang dari prinsip smart governance. Praktik ini sifatnya menghambat pelayanan publik, menciptakan ketidakadilan, dan merugikan kepercayaan masyarakat. Bad practice yang paling umum misalnya digitalisasi setengah hati, jadi cuma setengah-setengah penerapan teknologi digitalnya. Misalnya udah ada sistem yang dilakukan secara online, from online tapi masih ada yang mengharuskan dicetak, kemudian tanda tangan masih manual, itu artinya masih setengah-setengah. Padahal kalau sistem online itu seharusnya ya dioptimalkan, dimanfaatkan, dan dijalankan. Jadi tetap dilakukan online, paperless, terus tanda tangan sekarang kan udah nggak zamannya yang manual, tapi tanda tangan yang TTE gitu. Nah, iya, aku boleh nambahin nih, ada good practice di instansi kita di Barantin. Itu inovasi namanya aplikasi Best Trust. Nah, aplikasi Best Trust tuh sistem yang sebenarnya masih bisa dikembangin sih, tapi bagusnya di situ tuh kita pelayanan kita bisa di dalam digitalisasi. Nah, pemohon bisa mengajukan permohonan tindak karantina melalui PTK online. Jadi gak usah repot-repot lagi datang ke kantor, terus antri, terus ini itulah pokoknya kayak lebih cepat, lebih efektif, efisien gitu. Nah, karena pengajuan itu bisa dilakukan di mana saja secara online gitu. Selain itu, layanan ini kan paperless juga. Jadi kita nggak perlu bawa dokumen lagi, dokumen persyaratan yang mungkin banyak gitu. Tinggal kita upload saja di Best Trust itu. Nah, terus sebenarnya sistem ini masih bisa terus kita kembangkan menuju integrasi lintas sektor, misalnya dengan bea cukai, untuk menciptakan layanan yang terpadu dan efisien ke depannya. Nah, pengembangan teknologi seperti itu bisa membantu mewujudkan digitalisasi di instansi kita dengan mungkin bantuan kayak kecerdasan AI atau big data. Harus kita optimalkan terus guna meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, prediksi risiko, dan ketepatan pelayanan. Nah, harapannya Best Trust ini jadi contoh nyata penerapan Smart ASN dan transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Benar banget. Jadi berarti Best Trust ini tuh bikin pelayanan yang super simple gitu ya Mas Amir ya. Buat mereka yang butuh pelayanan karantina. Prosesnya udah ringkas, jelas, dan pastinya bikin pelayanan di karantina tuh jadi lebih cepat. Terus tadi juga dibilang bisa kolaborasi sama lintas sektor kayak bea cukai. Jadi emang canggih banget. Ini menerapkan yang namanya smart governance banget sih. Ya, dan kunci suksesnya tentunya tuh ada dukungan dari pimpinan, kerjasama antar tim kerja, pokoknya yang kompak gitu, ada review berkala untuk evaluasi dan perbaikan sistem. Nah, gimana sistem ini juga bisa diterapkan di instansi lain juga gitu. Nah, tentunya harus ada SOP yang terdokumentasi baik, share lewat workshop antar UPT, atau bisa jadi pilot project nasional, asal ada peta dampaknya. Nah, aku mau masuk nih ke contoh bad practice klasik nih. Promosi ASN tanpa sistem merit nih. Misalnya, kita mau naik jabatan nih, tapi kita tuh naik jabatannya lewat jalur deket-deketan nih sama atasan. Bukan karena dia itu baik secara kualifikasi, kompetensi, atau gimana kinerjanya. Padahal sistem merit ini udah diatur nih di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Oh gitu, istilahnya gini ya mungkin kadang bukan soal kompetensi, tapi siapa yang paling sering ngobrol bareng atasan kali ya, yang rajin cari muka nih, biasanya yang gampang gitu ya, bukan yang rajin kerja paling ya. Ya benar banget Mbak Tika. Jadi sistem merit ini tuh nggak, kalau misalkan nggak jalan, yang naik tuh bukan yang berprestasi, tapi yang paling pintar menjilat, gitu kali ya istilahnya ya. Iya ya, kayak alih-alih dinilai karena kinerjanya, yang diangkat malah jago selfie bareng pejabat atau hebat, kayak bisa dibilang hebat di panggung doang gitu, tapi di lapangannya nol besar gitu. Bener banget nih. Jadi efeknya tuh ASN yang kompeten nggak ngerasa dihargain gitu. Mutu pelayanan tentu akan menurun nih, karena pegawai yang kinerjanya bagus bisa dipindahkan ke instansi yang lain. Oleh karena itu, solusinya yang pertama nih, kinerja wajib dijadikan sebagai dasar SKP. Yang kedua, promosi wajib diawasi. Dan yang ketiga, yaitu budaya open competition, yaitu penilaian berdasarkan kinerja dan objektif. Bener banget. Itu harus diterapkan di tiap-tiap instansi. Terus aku juga mau lanjut bahas yang paling sering kita hadapi sehari-hari. Contohnya tuh resistensi terhadap digitalisasi. Kita pasti sering banget dengar ada yang bilang, aduh saya gaptek, nanti aja deh. Aduh ribet banget sih. Aduh saya nggak telaten disuruh input data dari pakai laptop. Nah itu tuh contoh-contoh oknum yang anti adaptif terhadap perkembangan digitalisasi. Benar-benar banyak. Karena gimana ya, ngomongin digitalisasi itu mungkin bagi Gen Z itu, nih kayak aku Gen Z, mungkin digitalisasi itu udah udah familiar lah, walaupun belum secara menyeluruh banget juga aku mengetahui tentang digitalisasi. Tapi menurut aku digital tuh penyelamat waktu, terus kita jadi hemat energi juga. Karena gini, kalau dulu ya, kita ngomongin kalau dulu itu kita mau membuat tugas gitu atau satu kerjaan itu kita harus kerja kelompok ya, bahasanya dulu kerja kelompok, harus ketemu, harus tatap muka untuk berdiskusi langsung. Tapi kalau sekarang dengan adanya digital itu kita jadi benar-benar mudah, kita bisa proyek bareng kerjaan itu di satu sheet gitu ya, di satu Canva, PPT gitu ya saya sebut, dan gampang juga untuk kita berdiskusi di situ. Udah ada bagian kolom komentarnya, ada Zoom digital yang kita bisa diskusi dulu, lalu kita proyek bareng kerjainnya. Menurut saya itu benar-benar digital tuh menghemat waktu, menghemat uang juga menurut saya, energi apalagi kayak gitu. Iya, benar banget Mbak Gil. Jadi aku juga mau ambil contoh di instansi kita di Barantin. Itu tuh ada yang namanya Silasik. Jadi ini salah satu wujud nyata digitalisasi di layanan laboratorium. Sistem ini tuh bikin, jadi petugas karantina ini bisa langsung input sampel dari pengguna jasa yang masuk ke laboratorium. Jadi hasilnya pengujiannya nanti juga bisa langsung diinput ke website itu. Jadi langsung terdokumentasi dan diunggah di website itu. Nantinya sertifikat yang dibutuhkan oleh pengguna jasa itu bisa langsung keluar dari situ. Jadi kita nggak perlu kayak menulis manual terus di input di laptop baru sertifikat bisa terbit, gak gitu. Sekarang ada yang namanya website Silasik. Berarti intinya Smart ASN itu bukan cuma tahu cara pakai laptop ya Kak, tapi tahu caranya berpikir adaptif. Benar banget. Obrolan kita kali ini tuh berat, tapi kayaknya ini seru ya. Lebih banyak aplikasinya di kehidupan sehari-hari, walaupun judulnya Smart Governance. Jadi rada berat, tapi padahal pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu lebih banyak ya, mana yang good, mana yang bad practice. Jadi bisa kita simpulkan gitu ya di podcast kita kali ini, kalau good practice ini bisa tumbuh kalau nilai ASN dan sistem merit ini kita jalankan dengan serius.
Tapi ada bad practice ini seringkali lahir atau timbul itu dari budaya-budaya lama yang belum mau berubah gitu ya, masih kolot gitu. Nah, ayo dari kita, diri kita sendiri, ASN muda harus jadi katalis perubahannya, seperti itu. Ya benar Mbak Gio. Kita bisa apa namanya bisa dibilang kayak birokrasi yang hebat itu bukan soal banyaknya aturan aja gitu, tapi keberanian untuk berubah demi yang lebih baik gitu. Nah, kalau kita ingin dilayani dengan baik, maka kita bisa mulai dari melayani dengan sepenuh hati nih teman-teman. Karena ASN itu kan pelayan masyarakat, bukan penguasa. Kita bukan diminta untuk dilayani, kitalah yang harus hadir untuk melayani masyarakat. Gaji kita aja berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, maka sudah seharusnya kita memberikan pelayanan yang prima, pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian kita sebagai ASN. Betul banget nih. Nah, profesionalisme itu juga bukan dilihat lewat gelar ataupun masa kerja nih, tapi lewat tanggung jawab saat gak ada yang lihat. Ya, betul. Jadi jangan tunggu kita jadi orang penting untuk berkontribusi, tapi smart governance itu dimulai dari hal kecil yang kita bisa pilih di setiap harinya. Iya, dan jangan lupa juga kalau ASN itu bukan cuma sekedar pekerjaan ya. Ternyata ASN itu kalau kita telah lebih dalam, ternyata ini adalah sebuah jalan pengabdian gitu ya. Nah, jadi menarik banget podcast kita pada hari ini. Tapi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyimak podcast Bersatu Volume 2 ini. Sampai jumpa di obrolan edisi selanjutnya. Tentunya masih bareng ASN muda yang penuh semangat. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, saya mau mengajak rekan-rekan semua untuk kita jargon dulu. ASN berakhlak. Wujudkan birokrasi cerdas, pelayanan tuntas. Untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Bersatu Volume selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.